Hai, Waalaikum, Namaste, Namaskar. Welcome back to my YouTube channel, Indonesian Indian Kitchen. Kali ini saya mau berbagi resep ikan masak bawang yang super yummy, sesuai sekali dimakan dengan nasi biryani ataupun nasi hangat ya. Ini dengan menggunakan bahan dapur seadanya. Resep sebenar yaitu menggunakan ayam, di sini saya rubah dengan menggunakan ikan. Seperti apa dan apa saja bahannya? Jom kita mulai. Di sini saya menggunakan ikan tenggiri, boleh menggunakan ikan jenis yang lainnya. Ikan ini saya mau cuci dulu dengan perahan air limau atau air jeruk nipis dan diberikan kunyit dan garam secukupnya. Ini disapukan keseluruhannya dan didiamkan selama 5 menit. Setelah itu ikan ini dicuci bersih. Ini ikan yang setelah didiamkan selama 5 menit dan dicuci bersih. Setelah itu ditambahkan lagi garam dan serbuk kunyit ketumbar. Dan juga serbuk jintan halus atau jintan putih ya. Ini disapukan perlahan-lahan saja untuk ke seluruh ikannya. Ikan ini nanti mau digoreng, jadi didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Ini diketepikan terlebih dahulu. Ini bumbu yang untuk dihaluskan. Bawang merahnya sebanyak 12, boleh menggunakan bawang merah besar sebanyak 1, dan bawang putih dengan jahe atau halianya. Ini dihaluskan dengan menggunakan air yang sedikit saja sampai menjadi halus seperti ini. Ini diketepikan terlebih dahulu. Setelah itu bawang merah besar, namanya juga ikan masak bawang, jadi banyak menggunakan bawang. Ini sebanyak 3 diiris halus. Bawang ini nantinya mau digoreng. Dan juga menggunakan cabai merah. Untuk rasa yang mau lebih pedas lagi, cabainya itu boleh ditambahkan 2. Ini pedas yang saya masak nanti, pedas yang sedang saja. Minyak yang secukupnya. Gorengkan kesemuaan bawang merah yang sudah diiris halus tadi. Ini selalu dijaga, jangan dibiarkan tinggal begitu saja, nanti bawangnya ini hangus. Jadi kerap diaduk-aduk. Jika warnanya sudah menjadi kecoklatan, bawang ini sudah boleh diangkat. Kalau bawang ini hangus, nanti waktu mencampur di ikannya itu akan terasa pahit. Jadi sudah tahap seperti ini, sudah boleh diangkat. Setelah itu berikan minyak yang secukupnya. Ikan yang tadi sudah kita diamkan selama 10 menit, ini digoreng sampai dia masak sempurna. Di sini karena saya menggunakan ikan, jadi ikan ini harus dimasak betul-betul sempurna, jangan setengah masak, karena nanti sewaktu memasukkan di dalam bumbunya, nanti ikan boleh hancur kalau setengah masak. Jadi pastikan menggoreng ikannya sedikit garing seperti ini. Tapi lain lagi kalau untuk memasak ayam bawang, ayamnya itu digoreng setengah masak. Ambil bekas minyak gorengnya ikan tadi secukupnya, sedikit saja, dan masukkan daun salam. Kebetulan daun salam udah habis, yang ada sisa sedikit aja yang hancur, jadi saya gunakan 1 daun salam dengan rempah yang lainnya. Ditumiskan sampai naik wangi dia. Dimasak sampai naik wangi, baru masukkan bawang merah yang dihaluskan tadi, diaduk, dimasak sampai bawang merahnya ini naik harum atau naik wanginya. Ini dimasak kurang lebih 3 menit atau 5 menit sampai sedikit mengering. Setelah itu masukkan cabai merahnya. Ini saya sisakan sedikit cabai merahnya nanti untuk hiasan atasnya nanti.
Setelah sedikit mengering, baru masukkan kesemuaan rempah halusnya seperti cabai, jintan, dan ketumbar, dan serbuk kunyitnya. Ini dimasak atau diadukkan sampai bau langu dari kesemua rempah-rempah ini hilang. Setelah kesemuan serbuk rempah itu sudah dimasukkan, diadukkan aja di kuali ini selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu tambahkan air. Diaduk aja merata keseluruhannya dan didiamkan selama 5 menit sampai bau rempah atau bau langunya itu hilang. Di sini saya tambahkan sos tomat, dan sos tiram. Diaduk lagi merata semuanya. Setelah itu masukkan garam sebanyak 1 sendok kecil, disesuaikan nanti dirasa dulu garamnya cukup atau tidak, karena tadi di oyster sauce itu pun udah ada rasa asin sedikit, jadi dirasa dulu. Dimasak kurang lebih 1 atau 2 menit, terlihat sedikit pecah minyak, baru masukkan ikannya. Waktu untuk mengaduk ikan ini lakukan pelan-pelan saja karena takut nanti hancur. Jadi perlahan-lahan diaduk ikannya, pastikan tersaluti semuanya. Dan ini dibiarkan lagi dimasak kurang lebih 5 menit. Ini ditutup dahulu. Di sini saya mau masak lagi selama kurang lebih 5 menit, tapi di api yang kecil. Jadi selalu juga diperhatikan jangan sampai nanti bawahnya hangus, karena bumbunya tadi juga sudah masak, sudah pecah minyak. Jadi kita hanya untuk menunggu menyerap di ikannya itu aja. Pastikan di tahap kalau bumbunya itu sudah pecah minyak dan sewaktu kita mau mendiamkan ikannya ini selama 5 menit, apinya itu pastikan api yang kecil. Untuk terakhirnya baru masukkan bawang yang sudah digoreng tadi, yang sudah digoreng terlebih dahulu. Masukkan ke semuanya. Dan tambahkan garam masala. Garam masalanya ini juga opsional, boleh juga enggak digunakan, tapi rasanya itu akan lebih harum dan lebih sedap lagi jika menggunakan garam masala. Adukkan aja perlahan-lahan sampai bawang dan garam masalanya itu kesemuanya tercampur merata. Setelah kurang lebih kita aduk selama 2 menit atau 3 menit, setelah kesemuanya tercampur merata, matikan api dan ini siap dihidangkan. Kali ini saya mau makan dengan nasi biryani. Ini boleh juga dimakan dengan nasi panas, nasi hangat maksud saya, dan juga acar. Ini dia telah selesai, dan saya hiaskan atasnya itu dengan daun kari dan irisan cabai. Ini kebetulan ada bawang goreng di rumah, jadi saya taburkan aja dengan bawang goreng yang crunchy. Ini dia hasilnya seperti ini, nyam-nyam. Wow, itu dia lembut sekali hasilnya. Memang sangat sempurna sekali dimakan dengan nasi biryani. Kalau suami saya bilang, wah, sampai mati rasa tak boleh lupa ini. Oke, selamat mencoba. Terima kasih.